Sofia duduk di sudut kafe kecil yang hangat, dikelilingi oleh aroma kopi yang baru diseduh dan suara lembut percakapan para pengunjung. Layar laptopnya memancarkan cahaya biru yang lembut, menciptakan kontras dengan suasana hangat di sekitarnya. Dia terfokus pada desain grafis yang sedang dikerjakannya, tetapi pikirannya melayang jauh dari proyek yang ada di depannya. Setiap kali dia mengalihkan pandangannya dari layar, matanya tak sengaja tertuju pada pintu kafe, menunggu sosok yang sudah menjadi bagian dari rutinitasnya. Dika, dengan penampilan rapi dan senyum yang menawan, adalah rekan kerjanya yang selalu berhasil menarik perhatian Sofia. Mereka bekerja di perusahaan yang sama, tetapi di departemen yang berbeda. Sofia adalah seorang desainer grafis yang kreatif, sementara Dika adalah manajer proyek yang terampil. Meskipun mereka jarang berinteraksi di kantor, setiap kali bertemu di kafe ini, ada sesuatu yang tak terucapkan di antara mereka, sebuah ketegangan yang membuat jantung Sofia berdebar. Hari itu, Dika masuk ke kafe dengan langkah percaya diri. Dia mengenakan kemeja biru yang pas di tubuhnya, dan rambutnya yang rapi menambah pesonanya. Sofia merasakan getaran di dalam dirinya saat Dika melangkah mendekat. Dia berusaha untuk tetap tenang, tetapi senyumnya yang hangat membuatnya sulit untuk tidak merespons. "Hei, Sofia. Apa kabar?" Dika menyapa dengan suara yang dalam dan menenangkan. "Baik, Dika." "Sedang mengerjakan proyek baru," jawab Sofia, berusaha menjaga nada suaranya tetap santai meskipun hatinya berdebar. Dika menarik kursi di seberang Sofia dan duduk. "Boleh aku lihat?" tanyanya sambil melirik layar laptop Sofia. Ada rasa ingin tahu yang tulus di matanya, dan Sofia merasa senang bisa berbagi karyanya. "Ini desain untuk kampanye pemasaran baru. Masih dalam tahap awal, tapi aku berharap bisa membuatnya menarik," Sofia menjelaskan, menunjukkan beberapa sketsa dan warna yang telah dia pilih. Dika mengangguk, memperhatikan setiap detail dengan seksama. "Aku suka palet warna ini. Sangat segar dan modern. Kamu selalu punya cara untuk membuat sesuatu terlihat menarik," puji Dika, dan Sofia merasakan pipinya memanas. Mereka mulai berdiskusi tentang desain, dan Sofia merasa nyaman berbicara dengan Dika. Dia tidak hanya seorang rekan kerja, tetapi juga seseorang yang bisa diajak berbagi ide dan inspirasi. Percakapan mereka mengalir dengan mudah, seolah-olah mereka telah mengenal satu sama lain selama bertahun-tahun. Sofia merasa terhubung dengan Dika, dan setiap tawa yang mereka bagi semakin memperkuat ikatan di antara mereka. Saat mereka berbicara, Sofia tidak bisa tidak memperhatikan cara Dika menatapnya. Ada kedalaman dalam tatapannya yang membuatnya merasa diperhatikan, seolah-olah Dika melihat lebih dari sekadar penampilannya. Dia merasa seolah-olah Dika bisa membaca pikirannya, memahami keraguan dan harapannya. Sofia berusaha mengalihkan perhatian dari perasaannya yang semakin dalam, tetapi semakin dia berbicara, semakin sulit untuk menahan perasaan itu. Setelah beberapa saat, Dika mengusulkan untuk membantu Sofia dengan proyeknya. "Bagaimana kalau kita bekerja sama? Aku bisa memberikan perspektif dari sisi manajemen proyek, dan mungkin kita bisa menciptakan sesuatu yang luar biasa," katanya dengan semangat. Sofia terkejut, tetapi juga senang. "Tentu, itu ide yang bagus. Aku akan sangat menghargainya," jawabnya, merasa bersemangat dengan kemungkinan kolaborasi ini. Mereka sepakat untuk bertemu lagi keesokan harinya di kafe yang sama untuk mulai bekerja. Saat Dika berdiri untuk pergi, dia menatap Sofia dengan senyuman yang membuat jantungnya berdebar. "Sampai jumpa besok, Sofia. Aku tidak sabar untuk melihat apa yang bisa kita ciptakan bersama," katanya sebelum melangkah pergi. Sofia menatap punggung Dika yang menjauh, merasakan campuran kegembiraan dan kecemasan. Dia tahu bahwa perasaannya terhadap Dika semakin dalam, tetapi dia juga menyadari bahwa mereka berada di lingkungan profesional. Dia berusaha menenangkan pikirannya, tetapi bayangan Dika terus menghantuinya sepanjang malam. Keesokan harinya, Sofia tiba lebih awal di kafe, berusaha menyiapkan diri untuk pertemuan mereka. Dia memeriksa desainnya sekali lagi, tetapi pikirannya terus melayang kepada Dika. Ketika Dika tiba, senyumnya yang cerah membuatnya merasa seolah-olah semua kekhawatirannya menguap. Mereka mulai bekerja, dan Sofia merasakan aliran kreativitas yang mengalir di antara mereka. Dika memberikan masukan yang berharga, dan Sofia merasa terinspirasi oleh cara Dika melihat sesuatu dari sudut pandang yang berbeda. Setiap kali Dika menyentuh layar laptopnya untuk menunjukkan ide, Sofia merasakan getaran yang membuatnya semakin tertarik. Mereka menghabiskan berjam-jam di kafe, tertawa dan berbagi cerita. Sofia merasa seolah-olah mereka berada di dunia mereka sendiri, terpisah dari kesibukan di luar.
Setiap momen yang mereka habiskan bersama semakin memperkuat perasaan Sofia terhadap Dika. Dia tidak hanya tertarik pada bakat dan kecerdasannya, tetapi juga pada kepribadiannya yang hangat dan perhatian. Saat matahari mulai terbenam, Dika mengusulkan untuk mengambil istirahat sejenak. "Bagaimana kalau kita pergi ke taman dekat sini? Aku butuh sedikit udara segar," katanya. Sofia setuju, dan mereka berjalan beriringan menuju taman. Suasana di luar sangat indah, dengan cahaya senja yang lembut menyinari jalan setapak. Sofia merasakan kebahagiaan yang tulus saat berjalan di samping Dika, berbagi cerita dan tawa. Dia merasa seolah-olah mereka telah menjalin ikatan yang lebih dalam, meskipun mereka baru saja memulai perjalanan ini. Di taman, mereka duduk di bangku, menikmati keindahan alam di sekitar mereka. Dika mulai bercerita tentang perjalanan hidupnya, tentang impian dan harapannya. Sofia mendengarkan dengan seksama, merasakan kedekatan yang semakin kuat di antara mereka. Dia merasa nyaman membuka diri, berbagi tentang mimpinya sebagai seorang desainer dan tantangan yang dia hadapi. Saat malam semakin larut, Dika menatap Sofia dengan serius. "Kamu tahu, aku merasa kita memiliki koneksi yang istimewa. Aku tidak ingin merusak ini dengan hal-hal yang tidak perlu, tetapi aku juga tidak bisa mengabaikan perasaanku," katanya, suaranya lembut tetapi penuh keyakinan. Sofia terdiam, hatinya berdebar. Dia tahu apa yang Dika maksud, dan perasaannya pun sama. Namun, dia juga merasa bingung. "Dika, aku juga merasakan hal yang sama. Tapi kita bekerja di tempat yang sama, dan aku tidak ingin membuat segalanya menjadi rumit," jawabnya, suaranya bergetar. Dika mengangguk, memahami keraguan Sofia. "Aku mengerti. Kita bisa mengambil waktu untuk memikirkan ini. Yang terpenting, aku ingin kita tetap bisa bekerja sama dan saling mendukung," katanya, senyumnya kembali muncul. Malam itu, Sofia pulang dengan perasaan campur aduk. Dia merasa senang karena Dika mengungkapkan perasaannya, tetapi juga khawatir tentang apa yang akan terjadi selanjutnya. Dia tahu bahwa hubungan ini bisa menjadi sesuatu yang indah, tetapi juga bisa membawa komplikasi. Namun, satu hal yang pasti, perasaannya terhadap Dika semakin kuat, dan dia tidak bisa mengabaikannya. Dengan pikiran yang penuh harapan dan keraguan, Sofia menantikan pertemuan mereka berikutnya, di mana mereka akan melanjutkan perjalanan ini, menjelajahi batas antara pekerjaan dan perasaan yang bersemi. Sofia dan Dika telah sepakat untuk bekerja sama dalam proyek besar yang akan menentukan arah kampanye pemasaran perusahaan mereka. Keduanya merasa bersemangat, tetapi juga sedikit cemas. Setiap kali mereka bertemu, ada ketegangan yang tak terucapkan di antara mereka, dan Sofia tidak bisa menahan diri untuk tidak memikirkan perasaan yang semakin dalam terhadap Dika. Hari pertama mereka bekerja sama dimulai di ruang rapat yang terang benderang. Sofia datang lebih awal, mempersiapkan presentasi dan menyiapkan semua materi yang diperlukan. Dia merasa bersemangat, tetapi juga sedikit gugup. Ketika Dika masuk, senyumnya yang cerah membuatnya merasa lebih tenang. "Selamat pagi, Sofia. Siap untuk menciptakan sesuatu yang luar biasa?" Dika menyapa dengan semangat, dan Sofia merasakan jantungnya berdebar. "Selamat pagi, Dika. Aku sudah menyiapkan beberapa ide." "Mari kita mulai," jawab Sofia, berusaha menampilkan kepercayaan diri meskipun hatinya bergetar. Mereka mulai berdiskusi tentang konsep dan strategi. Dika memberikan masukan yang tajam dan analitis, sementara Sofia menambahkan sentuhan kreatif yang membuat ide-ide mereka semakin hidup. Setiap kali Dika mengangguk setuju atau memberikan pujian, Sofia merasa semakin terinspirasi. Dia menyadari bahwa Dika bukan hanya seorang rekan kerja, tetapi juga seseorang yang bisa memahami dan menghargai bakatnya. Setelah beberapa jam bekerja, mereka memutuskan untuk mengambil istirahat. Dika mengusulkan untuk pergi ke kafe terdekat, tempat mereka sering menghabiskan waktu sebelumnya. Sofia setuju, merasa senang bisa melanjutkan percakapan mereka di luar suasana formal ruang rapat. Di kafe, mereka duduk di meja yang sama seperti sebelumnya, dan suasana akrab itu membuat Sofia merasa nyaman. Dika memesan kopi hitam, sementara Sofia memilih cappuccino. Saat menunggu pesanan mereka, Dika mulai bercerita tentang pengalamannya di perusahaan, tantangan yang dia hadapi, dan bagaimana dia berusaha untuk mencapai tujuannya. Sofia mendengarkan dengan seksama, terpesona oleh cara Dika berbicara dengan penuh semangat. Dia merasa terhubung dengan cerita Dika, dan dalam hati, dia mengagumi ketekunan dan dedikasinya. "Kamu benar-benar menginspirasi, Dika. Aku suka cara kamu melihat setiap tantangan sebagai peluang," ujarnya tulus. Dika tersenyum,
tetapi ada keraguan di matanya. Terima kasih, Sofia. Tapi aku juga merasa kadang-kadang aku terlalu fokus pada pekerjaan dan melupakan hal-hal lain yang penting dalam hidup, katanya, suaranya sedikit melankolis. Sofia merasakan keinginan untuk menghibur Dika. Kita semua memiliki momen seperti itu. Yang terpenting adalah menemukan keseimbangan. Mungkin kita bisa saling membantu untuk tetap fokus pada hal-hal yang lebih penting. Sarannya, berharap bisa memberikan dukungan. Setelah mereka mendapatkan pesanan, Dika mengangkat cangkir kopinya. Untuk proyek ini dan untuk kita, semoga kita bisa menciptakan sesuatu yang luar biasa, katanya, menatap Sofia dengan tatapan yang dalam. Sofia mengangkat cangkirnya, merasakan getaran di dalam dirinya. Untuk kita, jawabnya, dan saat cangkir mereka bersentuhan, dia merasakan momen itu lebih dari sekadar perayaan. Ada sesuatu yang lebih dalam, sebuah pengakuan akan perasaan yang tumbuh di antara mereka. Kembali ke kantor, mereka melanjutkan pekerjaan dengan semangat baru. Setiap kali Dika memberikan masukan, Sofia merasa semakin terhubung. Dia mulai melihat Dika bukan hanya sebagai rekan kerja, tetapi juga sebagai teman dekat. Mereka berbagi tawa, ide, dan bahkan keraguan satu sama lain. Sofia merasa bahwa Dika adalah seseorang yang bisa dia percayai, dan itu membuatnya semakin nyaman untuk membuka diri. Hari-hari berlalu, dan mereka semakin sering menghabiskan waktu bersama. Setiap kali mereka bertemu, ada momen-momen kecil yang membuat Sofia merasa berdebar. Dika seringkali menyentuh lengan Sofia saat menjelaskan ide, atau menatapnya dengan penuh perhatian saat mereka berdiskusi. Sofia merasakan ketegangan yang semakin meningkat, tetapi dia juga merasa bahagia bisa berbagi momen-momen itu dengan Dika. Suatu malam, setelah bekerja lembur, mereka memutuskan untuk pergi makan malam bersama. Dika mengajak Sofia ke restoran kecil yang terkenal dengan masakan lokalnya. Suasana di restoran itu hangat dan intim, dengan lampu redup dan musik lembut yang mengalun di latar belakang. Sofia merasa bersemangat dan sedikit gugup, tetapi Dika membuatnya merasa nyaman dengan senyumnya yang menawan. Mereka duduk di meja yang terletak di sudut, jauh dari keramaian. Dika memesan beberapa hidangan untuk dibagikan, dan Sofia merasa senang bisa mencicipi berbagai rasa. Selama makan malam, mereka berbicara tentang banyak hal, dari pekerjaan hingga hobi, dari impian hingga ketakutan. Sofia merasa seolah-olah mereka telah mengenal satu sama lain selama bertahun-tahun, dan setiap cerita yang mereka bagi semakin memperkuat ikatan di antara mereka. Saat hidangan penutup tiba, Dika menatap Sofia dengan serius. Sofia, aku ingin jujur padamu. Selama kita bekerja bersama, aku merasa ada sesuatu yang lebih dari sekadar kerja sama profesional di antara kita, katanya, suaranya lembut tetapi penuh keyakinan. Sofia terkejut, tetapi hatinya berdebar. Dia tahu apa yang Dika maksud, dan perasaannya pun sama. Aku juga merasakan hal yang sama, Dika. Tapi kita harus berhati-hati. Kita bekerja di tempat yang sama, dan aku tidak ingin merusak hubungan profesional kita, jawabnya, suaranya bergetar. Dika mengangguk, memahami keraguan Sofia. Aku mengerti. Kita bisa mengambil waktu untuk memikirkan ini. Yang terpenting, aku ingin kita tetap bisa bekerja sama dan saling mendukung, katanya, senyumnya kembali muncul. Malam itu, Sofia pulang dengan perasaan campur aduk. Dia merasa senang karena Dika mengungkapkan perasaannya, tetapi juga khawatir tentang apa yang akan terjadi selanjutnya. Dia tahu bahwa hubungan ini bisa menjadi sesuatu yang indah, tetapi juga bisa membawa komplikasi. Namun, satu hal yang pasti, perasaannya terhadap Dika semakin kuat, dan dia tidak bisa mengabaikannya. Keesokan harinya, mereka kembali ke kantor dengan semangat baru. Sofia merasa lebih percaya diri, dan Dika tampak lebih ceria. Mereka melanjutkan pekerjaan mereka dengan fokus, tetapi di balik setiap interaksi, ada ketegangan yang tak terucapkan. Sofia merasa seolah-olah mereka berada di ambang sesuatu yang lebih besar, tetapi dia juga tahu bahwa mereka harus berhati-hati. Selama beberapa minggu berikutnya, mereka terus bekerja sama, dan hubungan mereka semakin dalam. Sofia merasa beruntung bisa memiliki Dika di sisinya, dan dia tahu bahwa perasaan mereka saling menguatkan. Setiap kali mereka berbagi ide, Sofia merasa seolah-olah mereka sedang menciptakan sesuatu yang lebih dari sekadar proyek. Mereka sedang membangun fondasi untuk sesuatu yang lebih berarti. Di tengah kesibukan pekerjaan, Sofia dan Dika menemukan momen-momen kecil untuk berbagi. Mereka saling mengirim pesan singkat, berbagi meme lucu, atau sekadar menanyakan kabar satu sama lain. Sofia merasa bahwa Dika adalah seseorang yang bisa dia andalkan, dan itu membuatnya semakin terikat. Suatu sore, saat mereka sedang bekerja di kafe,
Dika tiba-tiba berhenti dan menatap Sofia. Sofia, aku ingin kita melakukan sesuatu yang berbeda. Bagaimana kalau kita pergi ke tempat yang lebih santai setelah kerja? Mungkin ke pantai? Tawarnya, matanya bersinar dengan antusiasme. Sofia terkejut, tetapi juga bersemangat. Itu ide yang bagus. Aku suka pantai, jawabnya, merasakan kegembiraan yang mengalir di dalam dirinya. Mereka sepakat untuk pergi ke pantai setelah jam kerja, dan Sofia tidak sabar menunggu momen itu. Saat hari berlalu, dia merasa bersemangat dan sedikit gugup. Dia tahu bahwa pergi ke pantai bersama Dika akan menjadi pengalaman yang berbeda, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak membayangkan bagaimana suasana itu akan terasa. Setelah bekerja, mereka berangkat ke pantai. Suasana di sana sangat indah, dengan langit yang berwarna oranye keemasan saat matahari terbenam. Sofia merasa terpesona oleh keindahan alam di sekitarnya, tetapi perhatian utamanya tertuju pada Dika. Mereka berjalan di sepanjang pantai, berbagi cerita dan tawa, dan Sofia merasakan kebahagiaan yang tulus. Sofia dan Dika duduk di kafe yang sama, tempat di mana semuanya dimulai. Suasana di dalam kafe terasa lebih hangat dari biasanya, dengan aroma kopi yang menyegarkan dan suara lembut musik latar yang mengalun. Namun, di antara mereka, ada ketegangan yang tak terucapkan. Keduanya tahu bahwa perasaan yang mereka miliki satu sama lain tidak bisa diabaikan lagi, tetapi mereka juga menyadari bahwa situasi ini bisa menjadi rumit. Sofia menatap cangkir kopinya, berusaha menenangkan pikirannya. Dia merasa bingung, terjebak antara keinginannya untuk menjalin hubungan dengan Dika dan kekhawatirannya tentang dampaknya terhadap karir mereka. Dika, di sisi lain, memperhatikan Sofia dengan tatapan penuh perhatian. Dia bisa merasakan keraguan yang menggelayuti pikiran Sofia, dan hatinya bergetar melihatnya dalam keadaan seperti itu. Jadi, bagaimana menurutmu tentang proyek kita? Dika memecah keheningan, berusaha menciptakan suasana yang lebih ringan. Aku rasa kita sudah membuat kemajuan yang baik. Sofia mengangguk, tetapi senyumnya tanpa dipaksakan. Ya, aku setuju. Desain yang kita buat sudah mulai terlihat bagus. Tapi, dia terdiam sejenak, mencari kata-kata yang tepat. Tapi aku merasa ada yang lebih penting yang perlu kita bicarakan. Dika menatapnya dengan serius, merasakan ketegangan di udara. Kamu bisa berbicara dengan aku, Sofia. Aku di sini untuk mendengarkan, katanya lembut, mendorongnya untuk melanjutkan. Sofia menarik napas dalam-dalam, berusaha mengumpulkan keberanian. Aku tahu kita memiliki koneksi yang kuat, dan aku tidak ingin mengabaikannya. Tapi aku juga khawatir tentang bagaimana hal ini bisa mempengaruhi pekerjaan kita. Kita bekerja di perusahaan yang sama, dan aku tidak ingin merusak hubungan profesional kita, ungkapnya, suaranya bergetar. Dika mengangguk, memahami kekhawatiran Sofia. Aku mengerti. Ini memang situasi yang rumit. Tapi aku percaya bahwa kita bisa menemukan cara untuk menjaga profesionalisme kita sambil menjalin hubungan ini. Kita bisa saling mendukung satu sama lain, katanya, matanya penuh keyakinan. Sofia merasa sedikit lega mendengar kata-kata Dika. Dia tahu bahwa Dika adalah orang yang bertanggung jawab dan bisa diandalkan. Namun, keraguan masih menggelayuti pikirannya. Tapi bagaimana jika orang lain di kantor mulai memperhatikan? Kita tidak bisa mengabaikan kemungkinan itu, ujarnya, suaranya semakin rendah. Dika tersenyum, mencoba menenangkan Sofia. Kita bisa menjaga ini tetap rahasia untuk sementara waktu. Yang terpenting adalah kita saling menghormati dan mendukung satu sama lain. Jika kita bisa melakukannya, aku yakin kita bisa mengatasi apapun yang datang, katanya, penuh keyakinan. Sofia merasa hatinya bergetar mendengar kata-kata Dika. Dia tahu bahwa Dika adalah orang yang tulus dan berkomitmen. Baiklah, aku akan mencoba. Tapi kita harus berhati-hati, jawabnya, senyumnya mulai muncul kembali. Mereka melanjutkan percakapan, membahas proyek dan ide-ide kreatif yang bisa mereka terapkan. Setiap kali Dika menyentuh tangan Sofia saat menunjukkan sesuatu di laptop, jantungnya berdebar. Ada sesuatu yang magis dalam momen-momen kecil itu, dan Sofia merasa semakin terikat dengan Dika. Hari-hari berlalu, dan mereka semakin sering bertemu, baik di kafe maupun di kantor. Setiap pertemuan membawa kedekatan yang lebih dalam, dan Sofia merasa seolah-olah mereka berada dalam dunia mereka sendiri. Mereka berbagi tawa, cerita, dan impian, dan Sofia merasa bahagia bisa mengenal Dika lebih dekat. Namun, di balik kebahagiaan itu, ada juga tantangan.
Sofia mulai merasakan tekanan dari rekan-rekannya di kantor yang mulai curiga dengan kedekatan mereka. Beberapa dari mereka mulai bertanya-tanya tentang hubungan mereka, dan Sofia merasa cemas. Dia tidak ingin rumor menyebar dan merusak reputasi mereka. Suatu hari, saat mereka sedang bekerja lembur di kantor, Sofia menerima pesan dari salah satu rekan kerjanya. "Kamu dan Dika terlihat sangat dekat. Ada apa di antara kalian?" Pesan itu membuatnya terkejut dan cemas. Dia menatap Dika, yang sedang fokus pada layar laptopnya, dan merasa bingung. "Dika, aku baru saja menerima pesan dari salah satu rekan kita. Mereka mulai curiga tentang hubungan kita," ungkapnya, suaranya bergetar. Dika menatapnya dengan serius. "Kita harus berbicara tentang ini. Jika mereka mulai curiga, kita perlu memastikan bahwa kita tetap profesional di kantor," katanya, nada suaranya tegas. Sofia mengangguk, tetapi hatinya terasa berat. "Aku tidak ingin merusak apa yang kita miliki. Tapi aku juga tidak ingin orang lain menganggap kita tidak profesional," jawabnya, merasa tertekan. Dika meraih tangan Sofia, memberikan dukungan yang dia butuhkan. "Kita bisa mengatasi ini bersama. Kita hanya perlu lebih berhati-hati dan menjaga batasan di tempat kerja. Di luar itu, kita bisa menjadi diri kita sendiri," katanya, senyumnya kembali muncul. Sofia merasa sedikit lega mendengar kata-kata Dika. Dia tahu bahwa mereka bisa saling mendukung, tetapi dia juga merasa cemas tentang bagaimana situasi ini akan berkembang. Mereka sepakat untuk menjaga hubungan mereka tetap rahasia di kantor, tetapi di luar itu, mereka bisa bebas mengekspresikan perasaan mereka. Malam itu, setelah bekerja lembur, Dika mengajak Sofia untuk berjalan-jalan di taman dekat kantor. Suasana malam yang tenang dan bintang-bintang yang bersinar membuatnya merasa lebih santai. Mereka berjalan beriringan, berbagi cerita dan tawa, dan Sofia merasa seolah-olah semua kekhawatiran di dunia ini menghilang. Saat mereka duduk di bangku taman, Dika menatap Sofia dengan serius. "Aku ingin kamu tahu bahwa aku sangat menghargai hubungan ini. Meskipun ada tantangan, aku percaya kita bisa menghadapinya bersama," katanya, suaranya lembut tetapi penuh keyakinan. Sofia merasakan hangatnya perasaan itu. "Aku juga merasa sama, Dika. Aku tidak ingin kehilangan apa yang kita miliki. Kamu adalah orang yang sangat berarti bagiku," jawabnya, matanya berbinar. Dika meraih tangan Sofia, menggenggamnya dengan lembut. "Kita akan menemukan cara untuk menjaga ini tetap berjalan. Aku berjanji akan selalu ada untukmu," katanya, senyumnya membuat hati Sofia berdebar. Malam itu, mereka berbagi momen-momen kecil yang penuh makna. Sofia merasa bahagia bisa bersama Dika, dan dia tahu bahwa perasaan mereka semakin kuat. Meskipun ada tantangan di depan, mereka berdua berkomitmen untuk saling mendukung dan menjaga hubungan ini tetap utuh. Saat mereka kembali ke kafe keesokan harinya, Sofia merasa lebih percaya diri. Dia tahu bahwa mereka bisa menghadapi apapun yang datang, selama mereka saling mendukung. Dengan semangat baru, mereka melanjutkan proyek mereka, berusaha untuk menciptakan sesuatu yang luar biasa sambil menjaga hubungan mereka tetap rahasia. Hari-hari berlalu, dan Sofia dan Dika semakin dekat. Mereka berbagi impian, harapan, dan ketakutan, dan Sofia merasa seolah-olah Dika adalah bagian dari hidupnya yang tidak bisa dia lepaskan. Meskipun ada tantangan di depan, mereka berdua tahu bahwa cinta dan dukungan satu sama lain akan membantu mereka melewati semuanya. Dengan perasaan yang semakin dalam, Sofia dan Dika melangkah maju, siap menghadapi masa depan bersama, di antara pekerjaan dan perasaan yang bersemi.